يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di antara kiat yang kedua yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini agar kita bisa ikhlas untuk mengerjakan amalan-amalan khususnya di bulan Ramadan ini, dari puasa, sholat malam, sedekah, tilawah Al-Quran, dan lain sebagainya. Bagaimana cara yang kedua agar kita bisa ikhlas melaksanakan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang kedua adalah belajar untuk tidak mengharapkan pujian dari manusia. Ya, belajar untuk tidak mengharapkan pujian dari manusia. Nah, itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu juga yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pada diri kita, dan kekhawatiran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hal itu lebih beliau khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menemui para sahabat, dan kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabat tentang bahayanya Dajjal, fitnah yang sangat besar, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagaimana kerusakan yang dilakukan oleh Dajjal. Walaupun hanya 40 hari dia keluar di muka bumi ini, namun kerusakannya begitu besar. Dan inilah fitnah yang terjadi di akhir zaman. Hanya saja Nabi lebih mengkhawatirkan fitnah yang lebih besar dari itu, yang boleh jadi ini dialami oleh para sahabat. Nabi mengkhawatirkan kepada para sahabat, yang para sahabat itu kita tahu bagaimana kondisi hati-hati mereka. Namun tetap saja Nabi mengkhawatirkan para sahabat. Apalagi kita yang jauh zamannya dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, maukah kalian kukabarkan ya apa yang lebih samar, lebih berbahaya bagi kalian ya dibandingkan fitnah Masih Dajjal? Maka para sahabat sontak mengatakan, na'am ya Rasulullah. Apa itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, asyirkul khafi. Asyirkul khafi. An yakuma rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajul. Yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW daripada fitnah Dajjal yaitu syirik khafi, yaitu syirik yang samar, di mana seorang melaksanakan sholat, lalu ia perbagus sholatnya agar dilihat oleh orang lain. Nah, ini amalan soleh. Amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba berupa sholat. Tapi pada saat dia melaksanakan sholat, tujuannya apa? Supaya dipandang oleh manusia. Ketika dipandang oleh manusia, itu menunjukkan dia mengharapkan pujian dari manusia. Maka kiat yang kedua ini yang kita sebutkan adalah belajar untuk tidak mengharapkan pujian dari manusia. Ya, belajar untuk tidak mengharapkan pujian dari manusia. Nah, tatkala seorang melaksanakan sholat, dia memperbagus bacaannya, memperbagus gerakannya. Karena apa? Karena ada orang yang melihat. Nah, ketika ada orang yang melihat, maka muncul di sana apa? Riya. Ya, syirik yang samar, syirik yang tersembunyi. Adanya sesuatu yang diinginkan dari pujian-pujian dan ucapan-ucapan manusia, dan ini menafikan keikhlasan. Ya, ini menafikan keikhlasan. Dan Nabi SAW mencontohkan salah satu di antara amalan yang sering dilakukan oleh manusia, yaitu riya. Ya, salat yang disusupi di dalamnya penyakit riya, yang pada akhirnya apa? Tidak ikhlas menjalankannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsi, qala Allah tabaraka ta'ala, anna aghna asyuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Allah enggak membutuhkan tandingan-tandingan.
Allah nggak membutuhkan pendamping, Allah nggak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan perbuatan syiriknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh amalan-amalan yang terkandung di dalamnya kesyirikan yang dia tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi mengatakan maksud dari hadis ini yaitu amalan seseorang yang berbuat riya, tidak ikhlas, amalan batin yang tidak memiliki pahala sedikit pun, bahkan dia akan mendapatkan dosa. Yang mengetahui riya atau tidaknya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hati hamba-hambanya. Ketika dia beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi lisannya mengatakan saya ikhlas dan selanjutnya, tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya, sehingga Allah nggak butuh amalannya. Dan ini perkara yang tersembunyi, karena perkara yang tersembunyi ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Maka kiat yang kedua ini, agar kita bisa beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jangan mengharapkan pujian dari manusia. Karena sejatinya orang yang mengharapkan pujian dari manusia ketika dia beramal yaitu riya, maka pada hari kiamat dia akan disiksa. Dengan apa? Allah akan perintahkan kepadanya untuk mencari pahala dari orang-orang yang dulu dia beramal karenanya. Sementara orang-orang soleh itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diperintahkan untuk mencari pahala kepada orang-orang yang dulu dia menampakkan amalan-amalan baiknya untuk orang tersebut. Tentunya tidak akan bisa, karena setiap orang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hukuman bagi orang-orang yang berbuat riya. Amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena disusupi dengan riya tadi, tidak ikhlas karena Allah, dan pada hari kiamat dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kiat yang kedua yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.